Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan YouTuber, jumpa lagi dengan Karta Video. Kali ini kita akan sedikit mengulas tentang seperti apa kebijakan YouTube tahun 2018 dan apa dampaknya kepada YouTuber-YouTuber, terutama YouTuber-YouTuber yang baru. Ini ada sedikit ulasan dari saya. Mari kita lanjut. Jadi pihak YouTube ini selalu mengubah kebijakannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Jadi dulu awalnya saya mengenal YouTube, channel kita baru bisa dimonetisasi setelah memiliki minimum 100 video. Tapi beberapa tahun kemudian berubah lagi bahwa minimal satu video sudah dapat dimonetisasi. Kemudian pada tanggal 17 April 2017 kebijakan YouTube berubah lagi. Setiap channel baru baru bisa dimonetisasi setelah ditonton minimal 10.000 kali. Jadi minimal 10.000 view. Dan itu juga tidak bertahan lama. Ternyata kemarin pada tanggal 17 Januari 2018 pihak YouTube juga mengubah kebijakannya. Channel baru dapat dimonetisasi setelah minimal 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Dan ini ya memang berat, saudara. Kalau terutama untuk bagi yang pemula ini memang terasa agak berat. Tapi nasihat saya atau saran saya, jangan putus asa. Ini memang berat ya, terutama bagi YouTuber pemula. Namun kebijakan ini sebenarnya bagus. Artinya hanya orang yang benar-benar serius sajalah yang bisa mengecap penghasilan dari YouTube. Ini bisa mengantisipasi daripada YouTuber-YouTuber nakal. Seperti itu yang kita lihat ulasannya pada bantuan YouTube. Dengan kata lain, saingan akan berkurang. Ya, usaha ini sebenarnya cukup bagus, saudara. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari sini. Lengkapnya Anda bisa tonton di 13 keuntungan menjadi YouTuber di channel Karta Video ya. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda hitung-hitungan. Maksudnya kita coba bandingkan dengan usaha lain gitu. Kita tinjau perkebunan sawit. Untuk perkebunan rakyat, umumnya 1 hektar sawit bisa menghasilkan 2 ton per bulan. Ini sudah cukup baik ini kalau untuk perkebunan rakyat. Harga sekarang kita perkirakan 1.300. Berarti penghasilan kotornya 2.600.000 sebulan. Ongkos panen sekitar Rp200 per kilogram. Ini pun relatif ya, bergantung daerahnya. Jadi kita perhitungkan Rp400.000. Biaya perawatan dan lain-lain kita asumsikan Rp700.000 per bulan. Kita asumsikan bersihnya sekitar 1,5 juta. Untuk ukuran perkebunan rakyat, ini sebenarnya sudah termasuk baik dan sehat. Apa yang harus disiapkan untuk memiliki 1 hektar kebun sawit? Nah, saudara, yang pertama lahan kosong 1 hektar atau hutan 1 hektar. Harga lahan 1 hektar sangat relatif. Kalau di hutan belantara sana mungkin masih puluhan juta per hektar. Akan tetapi kalau di kampung saja sudah ratusan juta. Nah, kalau yang ratusan juta memang Anda tinggal tanam barangkali. Tapi kalau yang hutan, maka kita perlu lagi biaya sampai puluhan juta lagi untuk mempersiapkannya agar siap ditanami. Kemudian yang kedua, biaya pengolahan tanah sampai siap tanam. Ini juga relatif. Tapi itulah biaya yang harus kita siapkan. Juga ada biaya bibit, biaya perawatan. Dan 4 tahun usianya baru mulai berbuah pasir. Ini belum produktif, saudara. Buah pasir ini kalau dari perkebunan-perkebunan tertentu ini malah belum dijual sama mereka. Ya, baru tahun kelima mulailah normal, tetapi belum maksimal. Kemudian banyak hal lagi yang harus memusingkan otak Anda. Mulai dari orang kerja yang malas, tidak jujur, bodoh, dicuri orang, dan sebagainya. Anda bisa coba asumsikan juga terhadap usaha-usaha lain. Ya, seperti misalnya kita mau buka perdagangan, mau buka toko atau apa, Anda bisa taksir berapa modalnya. Sekarang kita bandingkan dengan YouTube.
Anda cukup mempunyai HP yang kameranya minimal 8 megapiksel saja, dan Anda sudah bisa mulai usaha Anda. Oleh sebab itu, tetaplah semangat. Nah, ini saran saya, tetaplah semangat. Jangan putus asa. Anggap saja menanam sawit. Siapkan saja diri bahwa usaha ini akan berhasil 4 tahun yang akan datang. Namun tetap dikerjakan sambil mengerjakan pekerjaan rutin Anda. Itulah saran saya, jangan putus asa. Mulai saja bekerja terus. Seiring dengan waktu berjalan, hari demi hari, satu-satu subscriber bertambah, sampai akhirnya channel Anda bisa dimonetisasi. Oke, inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat untuk Anda. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.